ada di speed 24 km per jam. Di breakaway sama Noval. 2 Stratos juga bertarung, S8 Dis melawan S2. Noval terus memimpin menggunakan gear 1125 dengan 8 speed. Kerjasama dengan Ditra. Ditra mulai meninggalkan Noval. Kita melihat siapa yang ada di paling depan. Ditra luar biasa terus menambah speed. Kemudian seling 8 detik Noval Kurniawan. Kemudian kita melihat lagi Andi Gilang mulai meninggalkan Gary Salim. Dengan gap waktu 10 detik. Kemudian inilah Gary Salim mulai terlihat kepayahan mengikuti Andi Gilang. Kemudian di belakangnya terlihat Irwan Ardiansah dan Florianus Roy. Kami berada di puing-puing rumah yang hancur terkena erupsi Merapi. Ini masih belum ada sentuhan, masih aslinya kena erupsi. Inilah Mas Irwan dan Florianus Roy. Di belakang nun jauh terlihat Didot dan Juan Jasim. Terus ditempel Juan Jasim, Didot. Yang tamu dari Bandung. Dan yang di belakang sendiri adalah Dimas. Wah, lumayan gila. Florianus Roy mulai terlepas dari Irwan Ardiansah. Gary Salim rupanya tidak melakukan perlawanan dengan Andi Gilang. Ayo semangat. Kita melihat Andi Gilang cukup jauh. Inilah Andi Gilang yang mulai meninggalkan jauh Gary Salim. Kita akan melihat posisi di depan Andi Gilang masih Noval Kurniawan. Noval Kurniawan untuk
chainring depan menggunakan 5334. Kita melihat yang di depan adalah Ditra Pranata. Pada posisi pertama, Ditra ada di speed 15 km per jam dengan gradien 7% di elevasi 600 mdpl. Putaran dan ritme kakinya stabil. Kita lihat Ditra tetap menggunakan besaran crank depan, belum memindah ke crank kecil. Inilah yang menyebabkan Ditra lebih cepat melaju speednya karena menggunakan crank besar. Sedangkan pada Noval tadi terlihat menggunakan crank kecil 34. Ditra masih menggunakan posisi 52. Terlihat di depan ada tanjakan cukup curam. Apakah Ditra akan mengoper crank depan ke kecil ataukah tetap? Ternyata Ditra tidak memindah crank, hanya menambah power tekanan, bahkan belum melakukan off saddle. Di depan lintasan semakin curam nanjak. Ditra belum memindahkan crank depan. Luar biasa powernya. Cranknya masih tetap besar. Inilah yang menyebabkan Ditra bisa lebih laju speednya dibanding yang lain. Pada tanjakan dengan gradien 9% masih menggunakan crank 52. Gradien 11%, baru off saddle. Gradien 12% off saddle masih menggunakan crank 52. Luar biasa powernya. Belum berpindah ke chainring kecil. Off saddle Ditra masih bertahan pada crank besar. Kita akan melihat yang lain. Sudah terlihat dari jauh Noval Kurniawan ditempel Andi Gilang. Apakah Noval Kurniawan akhirnya tersalip? Hampir tersalip. Dan hampir kesalip. Mulai terlihat Gary Salim. Gap waktunya sekitar 2 menit dengan Andi Gilang. Dan di belakangnya Irwan Ardiansah. Luar biasa Mas Irwan ini, kuat sekali. Florianus Reyes sudah tidak tampak. Luar biasa Mas Irwan, kuat banget.
Akhirnya Noval Kurniawan disalip Andi Gilang. Noval Kurniawan sudah memaksimalkan gear belakang, ada di posisi 25, yang depan menggunakan 34. Kita melihat di depan Andi Gilang masih terus berusaha mengejar ketertinggalannya dengan Ditra. Inilah Ditra, rupanya sudah memindahkan crank depan ke kecil karena ini adalah tanjakan paling curam di Srunen City. Sudah diturunkan cranknya. Gradiennya adalah 14%. Kita akan melihat penampilan Noval Kurniawan dengan menggunakan gear 25. Di posisi kedua adalah Andi Gilang, sudah memaksimalkan gear belakang di gradien 14% pada tanjakan Srunen. Ada di elevasi 880 mdpl. Ini tampak Noval Kurniawan luar biasa menggunakan gear 25. Berusaha terus untuk bisa menempel Andi Gilang. (11.25) 8 speed dengan gear depan, dengan crank depan 34, melewati gradien 14% di tanjakan Srunen masih dengan senyum-senyum. Masih senyum-senyum Noval. Di depannya adalah Andi Gilang. Andi Gilang menggunakan sprocket gear yang lebih besar. Andi Gilang ini menggunakan 36 dan 32. Untuk yang belakang masih dipasang pada gear 28. Jauh sekali Ditra meninggalkan peleton belakang memasuki Kampung Quran. Melewati Kampung Quran, terlihat di depan Noval Kurniawan berusaha keras untuk terus menempel Andi Gilang. Apakah Noval bisa menyalip Andi Gilang? Luar biasa Noval menggunakan 34 25 disalip Stratos S2. Wow, Andi Gilang juga melakukan perlawanan. Ini Andi Gilang dan Noval. Wow, Noval
Dan Andi juga off saddle. Terlihat sedikit kepayahan Noval. Kita akan melihat posisi Ditra. Inilah Ditra yang meninggalkan lawannya dengan gap waktu 1 menit 20 detik. Di tanjakan ini Andi Gilang memperlebar jarak dengan Noval. Terlihat Noval sedikit kepayahan karena menggunakan sprocket 1125. Semakin jauh Ditra meninggalkan. Sebentar lagi mencapai finish. Sudah terlihat kawah Merapi yang menganga. Itulah kawah Merapi yang menganga sudah terlihat. Ini Mas Haji. ...200 meter menuju finish. Inilah penampilan Ditra Pranata menggunakan Polygon S8 disc. Inilah Ditra Pranata, posisi pertama, membukukan waktu hampir 1 jam, ada di posisi 59 menit dari Bogem. Wah, luar biasa situ Kak, usah asik terus sih. Wah, tadi resepnya gimana kok bisa pakai crank besar pada gradien 8%? Ini berkat support sama Pak Aris. Kebetulan awal tahun kemarin saya minta program Pak Aris. Jadi ada namanya Go Lab, ada di Jakarta. Saya konsultasi sama coachnya, terus saya dikasih program. Jadi program hampir 2 bulan ini saya terapkan terus. Jadi emang membuat performance saya ini lebih baik lagi. Luar biasa. Lalu hubungannya dengan downhill apa Kak itu program latihannya itu? Nah, kalau di downhill kan kita butuh power Pak. Power. Pada waktu cornering kadang kita kan stop and go. Ya. Sangat dibutuhkan power kaki yang kuat. Kalau kita habis cornering tikungannya mati. Kalau power kita kuat, jadi untuk menambah speed putaran kakinya lebih cepat dan lebih kuat. Oh, jadi menggunakan road bike ini mempunyai progres yang sangat cepat ya, untuk meningkatkan speed downhill. Betul Pak, sama buat latihan endurance saya kan Pak. Jadi di downhill emang mainnya nggak terlalu lama, cuma 2-3 menit. 3 menit. Tapi kita dibutuhkan endurance yang kuat karena kita kan harus naik turun beberapa kali, harus mencoba track per section. Wah, inilah tipsnya Mas Ditra Pranata yang sudah ngusak asik di segala lintasan ini. Ini lintasan Klangon juga
sudah jauh meninggalkan yang lain. Ini Mas Andi Gilang finish baru saja. Terima kasih Kak. Siap Pak Aris. Semangat terus Pak Aris. Tipsnya sangat menarik. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Terima kasih. Kita akan melihat Noval Kurniawan belum tampak. Kita lihat Andi Gilang ini. Jumat baru sampai Jakarta Mas. Terus langsung goes tuh Sabtu. Kemarin Rabu nggak ikut. Iya masih sakit Mas. Oh alah. Jadi habis goes Sabtu itu kebanyakan cabai kayaknya. Oh sakit perut. Diare. Bagaimana hari ini Andi Gilang? Hari ini tewas. Oh, Wah hari ini capek banget. sepertinya Gary Salim nggak melakukan perlawanan ini. Malah yang dilawan The Legend of Stratos ini. Dari tadi udah break-gue terus si salip-salipan. Inilah The Legend of Stratos. Noval Kurniawan menggunakan gear 1125 mampu finish di urutan ketiga. Kemarin baru goes sama Pak Aris juga. Kemarin kemana? Kemarin ke itu Monjali Gojek. Menurut Kak Ditra, Noval gimana itu penampilannya kok istimewa sekali itu? 1 bulan terakhir ini penampilannya luar biasa Pak. Sangat kuat. Kita lihat Noval ya? Rabu kemarin, sekarang tiap Rabu sudah berani narik. Wah top tenan nih. Sudah top 50. Kalau kira-kira Mas Noval itu menggunakan S8 disc kecepatannya bisa nambah berapa persen? 60 itu Pak, bahaya. Nanti teman-temannya pada kewer, kasihan Pak. Oh, Bahaya, top Pak. tenan nih. Gimana Mas Noval pagi ini? Baru pertama kali pakai 25T Pak. Ya lumayan ngewer. Senggil Pak, habis kampung Quran aduh. Speednya ada menurun Pak. Top tenan tapi Mas Noval bisa finish di urutan ketiga ini. Alhamdulillah Pak. Berkat tidur yang Pak lebih awal biar strong. Sip. Siap. Finish keempat adalah Gary Salim. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan rupanya. Pagi ini. Tidak ada perlawanan. Aduh. Gila. Yang finish kelima adalah Mas Irwan Ardiansah. Masih senyum-senyum. Gimana pagi ini? Nggak ada perlawanan ini? Nggak ada perlawanan. Hancur. Baik, mantap buat latihan. Tetap semangat. Siap. Makasih. Gimana Mas Irwan pagi ini Mas Irwan? Hancur Mbah. Ini nggak pernah nanjak. Fokus datar terus. Biar bisa ngikutin Rabu brutal. Sekali nanjak ke Kelangon, berat sekali. Luar biasa Mas Irwan pagi ini bisa finish urutan kelima. Yang berikutnya adalah Didot, Juan Jasim, dan Kak Roy. Kak Roy ternyata posisinya ada di belakang Juan Jasim ini. Apa-apa latihan Pak. Gimana Kak pagi ini Kak? Hampir. Tetap semangat Kak? Semangat. Semangat, tak pernah padam. Gimana Coach pagi ini Coach? Remuk. Nah situ nggak istirahat toh, Rebo. Duel Rebo brutal. Kemarin Kemis Gojek, sekarang Kelangon kok Coach. Ya buat latihan aja Pak Aris. Buat fun. Tetap semangat Coach. Semangat. Tadi ngawal Kak Roy sama Mas Juan duelnya. Mantap. Seru. Terus menang mana? Menang Mas Juan. Menang Mas Iwan. Harus ada rematch ini Coach. Mungkin rematch-nya bisa turgo ini. Bisa turgo. Tetap semangat Coach, semoga sehat selalu. Ya, Kak Roy mau ganti wheelset sama ganti sprocket 34 dulu katanya. Mantap Kak Roy. Kelangon luar biasa. Luar biasa.
gradiennya nggak habis-habis. Tak pikir udah habis, ternyata masih ada lagi. Wah, mantap nih. Di Jogja berapa hari nih? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Iya, di Jogja mantap ini, jalurnya mantap-mantap. Oke. Mantap. Oke banget. Nih tadi pakai, Aku pakai 5339. oh rasionya 53. Ya. Belakang 1132. Mantap. Jadi yang kerja tadi 3932 ya? Iya. Lempo Mas. Oke. Lumayan kemeng. Tetap semangat. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Edisi Macan Gunung dari Bukit Kangon. Semoga para viewer, teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan baiknya. Namun demikian, apabila dalam liputan ini banyak salah, banyak kurang, dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.